Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan kita dapat bertemu pada ibadah daring kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak persilahkan buat adik-adik yang belum mengambil saat teduh untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Jika sudah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mengangkat lagu Mars PT kita. Ya adik-adik, kita lanjut mengangkat Gita Bakti 05, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Kakak persilahkan adik-adik untuk duduk. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami dapat kesempatan Tuhan untuk beribadah daring ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, pada akhirnya nanti Tuhan. Berkati juga Vikaris yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga apa yang disampaikan Vikaris Tuhan bisa kami dengarkan dan kami terapkan di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya kakak, persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kakak ulangi sekali lagi ya. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, di bawah perikop nyanyian syukur Daud. Kakak akan bacakan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah lepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul.
Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku dan tempat berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku dan kota bentengku." Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Ya adik-adik, demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat lagu dari Gita Bakti 19, "Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam?" Baik adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Vikaris. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat rahmat-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di Ibrani pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama hingga ayat ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.
Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Apa kabar? Senang rasanya kakak masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membagikan firman Tuhan dan bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bolehkah kakak bertanya sesuatu kepada adik-adik? Apa itu iman? What is faith? Apa menurut pemahaman adik-adik ketika mendengar kata iman itu? Mungkin ada yang menjawab begini, oh iman itu adalah sesuatu yang mendorong saya untuk melakukan dan berbuat serta mengambil keputusan dalam kehidupan. Atau iman itu adalah percaya. Atau iman itu adalah bagaimana hidup dan bekerja dengan sepenuh hati. Atau iman itu adalah suatu keyakinan di mana saya tetap percaya bahwa Tuhan menyertai saya dimanapun. Tentunya definisi iman banyak dan setiap orang mempunyai definisinya masing-masing. Tapi menurut Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan di situ, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bahwa di situ dikatakan iman adalah sesuatu hal yang kita harapkan dan sesuatu hal yang kita buktikan. Artinya sesuatu hal yang kita harapkan dan buktikan, tentunya di situ ada suatu impian dan ada usahanya. Artinya tidak hanya sekedar percaya, tapi juga berbuat sesuatu. Itulah iman. Iman lebih dari sekedar percaya. Tentu kita pasti percaya akan sesuatu. Kita percaya kepada teman kita percaya kepada keluarga kita percaya kepada mungkin kepada guru kita atau orang-orang terdekat kita percaya. Namun iman tidak hanya sekedar berkata percaya, tapi juga percaya itu harus dibuktikan. Apa? Misalkan kita percaya kepada teman kita mampu menjaga rahasia, berarti teman itu pernah kita minta tolong untuk menjadi teman curhat, teman berbagi cerita, teman berbagi suka duka, dan kita sudah buktikan bahwa teman kita bisa dipercaya bahwa dia tidak memberitahukan itu kepada siapapun. Atau kita juga percaya kepada teman kita yang lain, misalkan ketika kita butuh pertolongan, dia memang selalu ada, karena kita sudah buktikan. Jadi iman itu lebih dari sekedar percaya, karena kita sudah berbuat sesuatu. Karena kita juga dari perbuatan itu telah mendapatkan sesuatu sebagai bukti. Lalu ada yang bertanya, Kak, apa bedanya iman dengan nekat? Kalau iman, tentunya berdasarkan kitab suci, berdasarkan Alkitab dan firman Tuhan, itu berfokus kepada Allah. Artinya bahwa ketika kita memegang dan beriman pada janji Allah yang bersumber dari firman Tuhan itu sendiri, itu pasti berasal daripada Allah. Itu pasti dan yakin akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau nekat, biasanya itu
bersumber karena ketidakmampuan. Itu bersumber karena ketidaktaatan. Itu bersumber karena ketidaksabaran seseorang dalam kehidupannya. Biasanya orang nekat itu dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika dia berbuat itu. Biasanya orang nekat itu selalu mengambil keputusan nanti belakangan ketika dia berbuat. Akhirnya apa? Mungkin dia akan selalu bertanya, aduh kenapa jadinya begini? Dia tidak berpikir panjang bahwa ketika dia mengambil suatu keputusan, harusnya dia berpikir, apa akan ku ambil dan apa akan terjadi ketika aku ambil keputusan seperti ini. Tentu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan pernah menjadi orang nekat. Tapi, sadarkah ketika kenekatan itu juga akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan? Ketika kenekatan itu akhirnya membuat kita justru rugi sendiri karena kita tidak sabar akan suatu hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang yang telah memberikan contoh bagaimana ketidaksabaran akhirnya membawa bencana dalam kehidupan. Banyak orang yang telah menjadi saksi hidup karena ketidaktaatan membawa kesulitan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus mampu mengendalikan diri kita. Kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan. Kita harus beriman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Namun, di balik iman itu tidak hanya sekedar percaya, aku percaya Tuhan tidak akan meninggalkanku, tapi juga berbuat apa yang kita dapat perbuat untuk mengimani dan tetap memegang janji Tuhan. Yang pertama adalah tentunya taat kepada Tuhan. Adik-adik pasti pernah mendengar kata-kata firman Tuhan ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Mari mendekatkan diri kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari tetap taat kepada Tuhan. Mari tetap berfokus kepada janji Allah. Mari tetap sabar menunggu akan terwujudnya janji Tuhan. Karena janji Tuhan ketika Tuhan mengucapkannya pasti akan terjadi dan pasti akan diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kata dari guru besar kakak bernama Bapak Joas Adi Prasetya. Bapak Pendeta Joas Adi Prasetya mengatakan seperti ini. Laborare est orare. Yang artinya adalah kita berbuat sesuatu sebagai doa kita. Tentunya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan ini ingin menjadi orang-orang yang sukses, ingin menjadi orang-orang yang berhasil. Oleh karena itu, pasti adik-adik juga berdoa. Tapi, harus juga ketika meminta doa tersebut, dibuktikan dengan usaha. Jadi tidak hanya berdoa sebelum melakukan sesuatu, tapi juga berdoa setelah melakukan sesuatu. Bahkan seharusnya, ketika melakukan sesuatu hal, misalkan belajar, itu sebagai bagian dari doa kita. Ketika kita belajar untuk masa depan kita, itu adalah suatu bagian yang baik adanya. Dan itu adalah doa kita. Doa harus diwujudkan dengan perbuatan kita. Doa harus diwujudkan dengan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita inginkan dan kita haturkan dalam doa, itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin benar-benar sukses, masa depan berhasil, mari belajar dengan giat. Mari bertambah
dewasa, bijaksana, dan tambahlah pengetahuan yang baik, terutama juga pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Tuhan, untuk sabar menunggu janji Tuhan. Ketika kita mampu untuk menggabungkan semua pengetahuan, baik pengetahuan secara duniawi maupun pengetahuan akan Tuhan, terutama kita hidup dekat kepada Tuhan dan percaya bahwa hanya iman yang mampu menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Iman kepada Yesus Kristus. Maka kehidupan kita pasti akan berhasil. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Karena Tuhan selalu dan bekerja terus-menerus di dalam kehidupan ini. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu, atas firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang ada di dunia ini, kami mampu beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kami mampu mewujud nyatakannya di dalam kehidupan. Sehingga kami, dalam setiap langkah kehidupan kami selalu mengingat bahwa tangan kasih Tuhan menyertai kami, dan kami pun harus juga menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan, untuk orang tua kami, untuk opa oma kami Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang ada bersama-sama dengan kami dan keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera. Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu menyertai mereka juga. Tuhan juga memberkati bangsa negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga memberkati pemerintah kami, baik yang di pusat maupun daerah. Sehingga pemerintah kami Tuhan bisa membuat kebijaksanaan sesuai dengan cinta kasih Tuhan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati gereja kami Tuhan, GPIB Tuhan, baik yang ada di pusat maupun di daerah, terutama Jemaat Immanuel WR Supratman. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik para presbiter dengan keluarga mereka, maupun jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati teman-teman kami Tuhan, teman-teman teruna kami. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberikan kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera, sehingga meskipun mereka berada dalam rumah dan beraktivitas di dalam rumah Tuhan, kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, dan juga Tuhan memberkati kakak-kakak lain kami Tuhan. Kiranya kakak-kakak lain kami yang selalu berusaha yang terbaik untuk pelayanan teruna, kiranya kehidupannya Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada hari ini Tuhan, baik karena sakit penyakit, baik karena pergumulan ekonomi dan hal-hal lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan menjamah dan menguatkan serta memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka tetap yakin dan percaya bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Karena hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya.
Ya adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan, kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti 81 Allah Sumber Kemurahan. Ya adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Galdi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati juga persembahan kami yang kami kumpulkan pada hari ini, sehingga berguna bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, untuk warta PT kita pada pagi hari ini, terima kasih buat kakak-kakak yang sudah mendukung kelancarannya ibadah daring kita. Terima kasih juga buat Vikaris sudah melayani pada pagi hari ini. Untuk ibadah kita minggu depan, kita masih tetap ibadah daring jam 9 adik-adik ya. Tetap untuk semangat ibadah daring dan ajak juga teman-temannya yang lain. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti 116. Yesus, inginkan dirimu bersinar terang. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita, kasih Yesus Kristus, beserta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai adik-adik sekalian, menyertai keluarga adik-adik sekalian, menyertai kakak-kakak layan, untuk mengarungi samudera kehidupan ini, dari sekarang sampai selama-lamanya.